Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ayo yang belum masuk silahkan masuk. Untuk kali ini materinya adalah sikap dan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan sabda Nabi. Sudah semua? Sudah ya. Di sini mengenai sikap itu adalah tingkah perilaku setiap manusia. Setiap manusia mesti mempunyai sikap. Dan nanti kalau sudah masuk sikap berarti tingkah laku manusia itu mempunyai akhlak, ya. Akhlak manusia itu ada berapa macam, anak-anak yang sudah tahu? Ada berapa macam akhlak? Yuk, ada yang tahu enggak? Ada berapa? Ya, kalau enggak ada dua macam akhlak. Dua macam akhlak itu yaitu akhlak baik dan buruk. Yang baik dinamakan akhlak mahmudah. Itu yang baik. Yang kedua, mazmumah, yaitu akhlak yang buruk. Itu dua macam akhlak, yaitu mengenai sikap yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, innama buistu li uttamima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak ada yang lain, hanya dua macam akhlak manusia, yaitu baik dan buruk. Sebagaimanapun juga kita dengan anak-anak, ya, hanya ada dua sikap, yaitu baik dan buruk. Nah, coba anak-anak sekalian coba beri contoh sikap yang baik yang termasuk mazmumah itu apa? Perlakuan yang baik. Misalnya apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua, itu sudah baik. Yang lain? Jujur, Bu. Jujur. Kemudian adil. Kemudian disiplin. Kalau yang baik-baik, itu lebih mudah atau lebih sulit? Sudah. Lebih mudah. Kalau contoh yang jelek coba. Yang mazmumah. Suka berbohong. Berbohong, sombong, iri, dengki, terus egois, sering berburuk sangka, ya, tamak, memberi makan orang kelaparan itu termasuk sikap terpuji juga. Apalagi sekarang di bulan puasa ya, anak-anak boleh berbuat sebanyak-banyaknya yang baik-baik. Jadi yang jelek enggak usah dikerjakan ya. Berlaku adil kepada siapapun, jangan membeda-bedakan. Berteman juga enggak yang ditemani yang baik saja, yang bagus, yang cantik ditemani, yang jelek enggak. Itu enggak boleh, namanya enggak adil, ya. Bersedekah dikala lapang atau dada lah, lapang atau sempit, ya. Seperti saat sekarang ini kan bulan Ramadan, berarti termasuk bulan dibanyak-banyakkan sedekah, ya. Setiap manusia harus banyak sedekah. Walaupun kita enggak punya, mungkin di rumah punyanya cuma apa, tapi mari kita berbagi atau bersedekah kepada yang lain. Termasuk membuang sampah pada tempatnya itu juga termasuk baik. Nah, seperti kalau anak-anak itu sekolah di sini ya, ada anak yang kalau jajan buangnya sembarangan. Itu berarti sikap baik atau buruk? Buruk. Buruk. Berarti enggak boleh ditiru. Nah, contohnya, contoh yang lain misalnya apa? Sikap yang baik.
memberi makan teman, memberi makan teman, memberi makan orang yang membutuhkan, memberi sebagian rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, seperti saat ini misalnya kita makan berbuka dengan seenak-enaknya, padahal di depan rumah kita ada orang yang untuk buka aja nggak ada. Nah, itu kita wajib memberi. Kemudian orang yang kelaparan, memberi orang yang kelaparan, berlaku adil kepada siapapun, nggak boleh membedakan, bersedekah. Nah, contoh akhlak terpuji, misalnya, kalau yang tadi itu sudah contoh sikap yang terpuji ya. Kemudian kalau yang contoh yang terpuji, misalnya apa? Terpuji itu maksudnya kalau kamu misalnya melakukan sesuatu, sering dipuji orang. Berarti kamu melakukan kebaikan. Apa misalnya? Kalau misalnya kamu juara 1 di kelasnya, kamu diberi hadiah oleh ibu wali kelasnya. Nah, itu termasuk contoh akhlak terpuji, memberi hadiah orang lain. Kemudian menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ada anak yang pernah enggak tidak menghormati bapak ibu guru? ada, Ada. Itu kita yang khusus untuk kelas 7 kan kita belum pernah berhadapan ya sama anak-anak. Kita enggak tahu kalau yang kelas 8 alhamdulillah sudah pernah. Tapi kita enggak boleh berprasangka buruk, tetap baik. Kalian juga di rumah juga baik-baik walaupun lewat daring ya. Menghormati orang yang lebih tua kalau di rumah dan di sekolah. Kalau yang kelas 7 sama kakak kelas juga harus menghormati. Kemudian kalau di rumah sama kakaknya sendiri juga harus menghormati. Sama orang tua itu mesti wajib ya. Berkata lemah lembut kepada kedua orang tua. Ada enggak kalian anak-anak yang pernah berkata kasar kepada orang tua? Tidak. Tidak. Kalau tidak alhamdulillah. Yang lain mungkin kalau pernah jangan diulangi lagi ya. Kemudian menjenguk teman yang sedang sakit itu juga termasuk yang baik, sikap yang baik. Jangan mengabaikan ya. Itu contoh dari akhlak yang terpuji. Yang terpuji termasuk akhlakul karimah ya. Kemudian contoh sikap terpuji yang bisa dilakukan para remaja kepada orang tua yang lebih tua. Kan sikap terpuji itu yang memiliki dari anak, remaja, dewasa, orang yang sudah bersuami istri, orang tua, semuanya, semua manusia itu memiliki sikap terpuji. Nah sekarang coba beri contoh sikap terpuji yang bisa dilakukan para remaja. Remaja berarti termasuk kalian itu sudah remaja belum? SMP mau menginjak SMA ya. Jadi termasuk remaja walaupun masih kecil ya. Jadi sikap terpuji yang bisa dilakukan para remaja kepada orang yang lebih tua. Apa yang kamu lakukan? Misalnya kepada orang tuamu, kamu berbuat bagaimana? Sopan saat bicara. Sopan saat bicara. Kalau disuruh orang tua? nurut, Menurut. Berarti kalau menurut termasuk apa? Berbakti kepada orang tua. Menghormati orang yang lebih tua, termasuk kakak kelas kalau di sekolah, kalau di rumah kakaknya sendiri. Kemudian mendengarkan dan menjalani nasihat mereka. Nah, kalau kalian disuruh oleh orang tua, cuma didengarkan saja atau dilaksanakan? dilaksanakan, Dilaksanakan dengan senang hati, ikhlas ya. Jangan dilaksanakan tapi grundelan, lagi main gadget, nanti kosek dan lain sebagainya. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak ya?
Kemudian akhlak terpuji disebut juga akhlak. Akhlak terpuji itu dibagi 2 macam. Tadi sudah saya sebutkan ya. Apa dan apa? Tadi sudah saya sebutkan. Yaitu Mahmudah dan mazmumah. nah, akhlak dibagi menjadi 2. Akhlak terpuji. Yang pertama akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang baik. Contoh yang baik tadi sudah disebutkan ya. Yang belum ya coba diperhatikan. Termasuk yang baik itu tadi jujur, rendah hati, sabar, pemaaf, disiplin. Disiplin kalau di rumah, disiplin kalau di sekolahan. Kalau misalnya anak yang disiplin, kalau sudah azan mau sholat 5 waktu ya, anak yang disiplin terus apa? Kalau sudah mendengar azan? Wudhu, terus wudhu. Kalau mau ke masjid ya cepat pergi ke masjid berjamaah. Kalau tidak ya di rumah mungkin dengan orang tua atau sendiri. Ya. Kemudian sabar. Apabila kalian tidak naik kelas gimana? Sabar enggak? Sabar, mungkin kita harus menengok diri kita sendiri kurang apa ya. Mungkin saya belajarnya kurang, mungkin saya tidak pernah masuk kelas, mungkin tidak pernah menghiraukan apa nasihat guru. Itu yang menjadikan kamu tidak naik kelas. Kalau anak yang disiplin, misalnya masuk jam 7 berangkat sekolah, sampai di sekolah jam berapa? 7. Kalau masuknya jam 7, berarti sebelum jam 7 sudah berangkat di sekolah atau sudah tiba di sekolah, paling enggak 15, 10 atau 5 menit ya. Tapi jangan dipas ya. Misalnya jam 7 kok baru sampai di sekolah, mungkin yang di kelas sudah siap, sudah berdoa. Nah, itu makanya harus disiplin, itu termasuk akhlak yang baik. Jujur, kalau kamu misalnya ke sekolah ya harus ke sekolah. Jangan diantar ke sekolah, yang ngantar pulang anaknya nggak masuk kelas. Ada loh yang kemarin. Kalau yang kelas 7 mudah-mudahan enggak ya. Kalau yang jelek enggak usah ditiru. Jadi kalau diantar ya sampai sekolah masuk kelas, sampai usai sekolah baru pulang. Kemudian kalau sekolah itu mengadakan sholat berjamaah, itu kalau sudah waktunya sholat ya cepat ambil air wudhu terus menjalankan sholat. Ikut berjamaah di sekolah atau di tempat sholat ya, di tempat sekolah, di tempat sholat. Itu yang akhlak yang baik. Kemudian pemaaf. Kalau ada temannya yang minta maaf, dimaafkan tidak? Dimaafkan. Ada anak yang misalnya saking bencinya banget enggak mau memaafkan, ada enggak? Ada, karena manusia itu kan mempunyai 2 macam tadi, ada baik dan buruk. Nek sing jelek mesti enggak mau memaafkan. Tapi kalau yang baik ya dimaafkan. Kan maaf enggak beli. Dan memaafkan itu lebih mulia daripada mengabaikan ya. Itu yang mahmudah. Sekarang yang mazmumah tadi apa? Akhlak buruk. Akhlak buruk yaitu suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Tahu ya anak-anak maksudnya? Tahu ya. Kemudian yang mazmumah yang perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu bisa terjadi
karena sebab banyak faktor dari lingkungan, baik lingkungan luar maupun lingkungan keluarga. Mungkin ada anak yang di rumah itu saking tunduknya dengan keluarga bapak ibu manut banget nek didhawuhi apa-apa, tapi di luar nggak tahu. Sebab kalau di luar kan sudah lain, temannya macam-macam. Maka carilah teman yang baik, jangan asal. Kalau diajak yang tidak baik, ndak usah ikut. Ya. Itu yang faktor dari lingkungan. Contohnya bohong. Kalau kalian pergi sekolah, jangan bohong ya ke sekolah. Iri itu kalau iri nanti habis iri terus apa? Nah, iri itu sebatas tidak senang saja. Kalau sudah dengki berarti sudah apa? Iri dulu. Pertama gak ngiri, yang kedua kemudian dengki. Nek wis dengki berarti menyakiti orang lain. Wis iri terus dengki. Tapi kalau iri itu baik, nggak apa-apa. Misalnya si Agus nilainya 10, kamu ngiri itu boleh. Boleh kalian ngiri kalau seperti itu kan iri buat kebaikan. Nah, misalnya kamu dapat 3, Agus dapat 10, kowe menang wae. Kamu diam aja, berarti nggak ngiri. Oh, itu kok nilainya dapat 10 ya, aku iri banget. Berarti kita ada semangat untuk belajar lebih baik lagi. Ya. Itu penyemangat. Kalau iri dalam kebaikan nggak masalah. Tapi kalau iri nanti terus ujuk-ujuknya jadi dengki, menyakiti orang lain, nah itu yang tidak boleh. Ya. Egois juga tidak boleh. Mau menangnya sendiri. Sama teman kok mau menangnya sendiri. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh mau menang sendiri. Faktor kemudian buruk sangka. Nah, kalau ada buruk sangka berarti ada apa? Ada 2. Lawannya buruk sangka apa? Lawan Lawannya buruk sangka apa? Ayo, lawannya apa? positive thinking. Kalau buruk sangka lawannya adalah baik sangka. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau buruk sangka namanya suudzon. Itu buruk sangka ya. Kalau yang baik husnudzon. Nah, kita sesama teman, sama siapa saja, di mana saja, walaupun orangnya itu jelek, baik, buruk, semuanya kita harus berprasangka baik, ya. Jangan berprasangka buruk. Berarti buruk sangka itu yang dilarang di dalam agama Islam. Berbaik sangka sajalah. Oh, sekarang kok saya tidak naik kelas, berbaik sangka sajalah. Oh, mungkin karena saya kurang belajarnya. Jadi baik sangka saja dengan Allah. Nah, mungkin kita lebih giat lagi. Itu berarti baik sangka. Kalau buruk sangka lah kayak peduan ya, wes. Kayak peduan, wah, bocah kok le. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada. Adalah kayak peduan wae belum kenal sudah menunjukkan sikapnya yang enggak baik dalam pandangan mata. Lah itu sudah buruk sangka. Yang dilihat juga buruk sangka, yang dilihat juga menerimanya. Wah. Nah, itu berarti saling buruk sangka ya. Sombong. Kamu nilainya 10. Boleh sombong enggak? Kalau kamu misalnya, wah, kamu nilainya 10, kamu sikap kamu sombong atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau orang yang rendah hati, maka, wah, kok kamu nilainya 10. Orang yang rendah hati jawabnya apa?
Kalau orang yang rendah hati, kalau dikatakan seperti itu, apa jawabnya? Ada enggak yang bisa jawab? Alhamdulillah, Bu. Nah, bisa jawab, alhamdulillah saya nilai 10. Kalau yang lebih rendah hati lagi, alhamdulillah itu cuman kebetulan. Nah, itu cuman kebetulan saja. Itu menunjukkan kalian itu rendah hati. Tapi kalau alhamdulillah aku ki pinter aku begini mesti 10. Lah, kalau itu termasuk tinggi hati, bukan rendah hati. Jadi menerimanya dengan biasa, alhamdulillah itu cuman kebetulan. Nah, itu berarti rendah hati. Tapi kalau nah nah itu berarti tinggi hati, ya. Itu. Nah, jangan sesama teman, jangan saling buruk sangka, apalagi dengan bapak ibu guru. Nah, ini kalau Muhammad Ihsan wis apal nek karo bu guru ya. Rahmat Kurniawan kelas 2. Nah, kalau yang Raihan ini yang belum. David Ari ini yang kelas 8 ya. Yang kelas 7 yang belum hafal ya. Allah mengutus tadi. Jadi Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan yaitu semua akhlak manusia. Jadi Muhammad itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebab akhlak manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu seperti tadi yang sudah katakan ya. Maka apabila kalian belum baik, perbaiki. Contohnya, perbaiki misalnya mukanya sudah baik. Kalau kalian mengaca, apa doanya? Kalian mengaca di depan kaca, apa bacaannya? Biar akhlaknya baik. Siapa yang kalau mengaca nek benake kudung, nggak mau pakai kudung, mengaca sudah cantik rupanya, terus doanya apa? Siapa yang hafal? Ya Mbak Eka, apa doanya kalau kita di depan kaca? Ayo bisa ada yang doa enggak kalau mengaca? Allahumma hasan taqolki wa hasan kuluki. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki rupaku atau wajahku, maka huluku perbaikilah akhlakku. Kan kalau kita mengaca yang di wajah kita. Jadi ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberi rupaku yang bagus. Maka huluku perbaikilah akhlakku. Nah, itu terutama kalau sikap manusia. Sebab kalau sudah menilai akhlak, sikap, itu adalah menyangkut segala macam sikap, tingkah, perilaku manusia apapun itu termasuk akhlak. Nah, kalau anak kok sudah dikatakan nggak punya akhlak, berarti sudah menyakitkan, gitu. Bukan manusia lagi kalau enggak punya. Kalau punya, maka perbaikilah. Setiap manusia diharapkan oleh Allah untuk memiliki akhlak yang baik sesuai tuntunan Rasul ya. Kira-kira kalau melakukan yang baik dan buruk itu mudah yang mana? Baik. Mudah yang baik. Nah, mudah yang baik, alhamdulillah kalau mudah yang baik, nggih. Setiap manusia itu sesuai tuntunan Rasul, Nabi bersabda, "Mamin syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq." Tiada suatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelak daripada akhlak yang mulia.
Nah, jadi secerdas apapun, sepinter apapun, kalau akhlaknya kurang baik, itu nanti di akhirat juga tidak baik. Sebab nanti kalau perbuatan kita itu kan baik buruk, tetap ditimbang. Mana amal yang baik, mana amal yang buruk, timbangannya lebih berat yang mana. Nah, kalau kalian pilih yang berat yang mana? Yang baik. Yang baik, alhamdulillah Mbak Anissa Fadila. Berarti kalau kita pilih yang baik, apa yang kita lakukan itu harus yang baik. Seperti kalian sekarang ini misalnya mengikuti pesantren Ramadan walaupun kamu di rumah, saya Bu Guru di sekolahan, tetap bisa mengikuti, itu sudah menunjukkan etikat yang baik ya. Kecuali yang tidak mungkin alasannya macam-macam, tapi ya diusahakan nggih, jangan dipakai alasan misalnya tadi ada yang ngumpul tugas kok nggak ikut, katanya baru dices. Lu kenapa kok ngecesnya baru sekarang mulai pesantren. Jadi anak yang baik tetap tepat waktu, ikut ya ikut, ikuti dengan baik, nggak tahu boleh bertanya ya, tanya yang baik-baik yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Tiada sesuatu yang lebih berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelak daripada akhlak yang mulia. Jadi kalau tahu bahwa yang baik itu nanti dijamin di mana? Surga. Di surga. Berarti kita semua kan kepengennya masuknya di surga, maka berlakulah yang baik. Mungkin Bapak Ibu Guru sekarang kan nggak ngelihat kalian ya, kamu baik atau buruk, tapi saya yakin saja bahwa kalian itu, apalagi ini bulan puasa ya, yang mengikuti baik, yang tidak mengikuti ini pesantren, ya mudah-mudahan didoakan yang terbaik. Besok masih 1 hari lagi, itu gitu harus mengikuti. Sebab nanti kalau yang nggak ikut, apalagi sampai 3 hari, nanti ada tugas tersendiri. Jadi lebih baik kalian ikut daripada besok ada tugas ya. Itu sudah termasuk apa? Akhlak yang baik tadi, disiplin. Wah, sekarang ada pesantren jam sekian, jadwalnya ini, ya udah ikuti aja. Itu sudah disiplin. Terus mengikuti. Boleh bertanya yang nggak tahu. Nah, yang aktif, aku mau tanya. Nah, itu misalnya. Tuh. Itu mengenai akhlak. Jadi sikap manusia. Ada beberapa macam sikap ya. Kalau tadi yang sudah saya jelaskan ya, contoh yang terbaik, contoh yang tidak baik, kemudian ada suudon, kusnudon, itu semuanya hanya akhlak manusia baik dan buruk. Hanya ada 2, baik dan buruk. Kalau sholat 5 waktu, yang disiplin mesti tepat waktu. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, tepat waktu, itu juga dijamin nantinya masuk surga. Jadi termasuk yang baik. Kalau misalnya ini kan puasa, terus subuhan, ada enggak yang habis sahur terus tidur, berarti enggak subuh? Ada. Ada lah. Yang jawab ada itu tadi subuh enggak? Subuh. Subuh. Jadi bilang enggak apa? Bilang temannya ya, mungkin ada gitu ya. Tapi insya Allah yang ikut ini, yang ikut jam ini, semuanya tadi subuh ya? Iya. Ada yang tidak? Ada yang tidak? Jujur loh, nggak boleh malu. Ini kan puasa. Insya Allah, nggih. Insya Allah semuanya sholat subuh nggak boleh ditinggalkan. Orang apa? Puasa sehari kuat ya. Kalau sholat berapa menit? Kan nggak nyampe 5 menit kalau kita zikirnya nggak panjang, maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu.
Harus disiplin ya. Enggak boleh tidak. Enggak boleh disiplin. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak. Tidak. Enggak. Tak. Ngantuk Ibu. Ngantuk? Apa? Nggih. Sama, aku juga sejari tadi ngantuk. Katanya ngantuk. Apa? Kat membengi dereng bubuk Ibu. Oket membengi dereng bubuk Ibu. Yang keanjrot. Ada yang mau tanya enggak? Enggak. Enggak, jale ngantuk, Pak. Oh, tugasnya? Ada kican. Oh, pun dikirim? Empun? Empun? Izinan di pripun? Di Mboten. Wis ada nih. Enggak ada yang tanya? Empun iki? Oh, kalau sudah ini sudah waktunya sholat, kalau masih ada yang bertanya boleh. Kalau enggak ada ya dari saya, apa yang tadi saya sampaikan nanti ada tugas dan dikerjakan. Dari Bu Guru, apabila tadi banyak salah kata, mohon maaf ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.